karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Saya masih bersama Yudi Purnomo Harhab, mantan penyidik KPK, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Said Iqbal, Presiden KSPI, dan Hendar Marantoko, politikus dari Partai Gerindra. Saya ke Mas Said. Mas Said, setelah atau pasca terungkapnya kasus ini, pasca OTT ini, apa tuntutan atau permintaan, usulan dari Serikat Pekerja? Moratorium dulu sertifikasi, dilakukan audit menyeluruh dulu, atau apa tuntutannya? Penghukuman yang berat seperti apa? Kalau menghentikan sertifikasi jangan, bahaya. Karena K3 itu adalah sama pentingnya dengan upah bagi buruh, sama pentingnya juga profit bagi perusahaan. Kita bekerja ingin sehat kan? Buat apa gaji besar setelah selesai bekerja penyakit akibat kerja? Ya. Misal akibat uap daripada timbal ya, penyolderan, atau peleburan baja dan lain sebagainya, atau pertambangan. Oleh karena itu langkah yang kita harapkan pertama, KPK harus terbuka dan terukur ya, transparansi dan accountability ya terhadap kasus yang terjadi di kasus Bang Noel ini sebagai wamenaker ya. Transparan artinya peran masing-masing tersangka dalam hal ini. Betul, harus KPK sangat lazim kan mengumumkan, setelah itu dilakukan sidang-sidang yang terkait dengan kasus ini. Jadi udah buka aja. Jangan-jangan masih banyak lagi anggota kabinet yang terjebak ke dalam kasus-kasus dugaan korupsi. Kan bagi Pak Prabowo menjadi penting kabinetnya harus bersih. Selalu beliau bilang kan pemerintahan yang bersih. Itu sebenarnya pesannya kuat banget. Mungkin mereka nggak memahami sih ya tentang karakter kepemimpinan Pak Prabowo. Kalau ngomong tuh berulang-ulang itu artinya beliau concern. Benar, saya tahu benar itu Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu bagi kabinet hati-hati, bisa diduga di kementerian-kementerian lain ya, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, itu kan memang gudang-gudang uang semua itu. Hati-hati, termasuk yang TKA tadi, itu yang pertama. Jadi transparan dan terukur, dan kita percaya KPK akan melakukan itu. Jangan lihat nilai uangnya dibanding-bandingkan misal dengan yang Kejaksaan Agung sampai triliun-triliunan, bukan itu. Moral hazard, integritas moral, itu yang menjadi penting. Gimana kita mau dapat kepemimpinan yang buruk, pasti akan hancur negara ini. Yang kedua, tadi yang perlu dilakukan moratorium terhadap PJK3, perusahaan jasa K3. Itu mainan pejabat, percaya saya. Mainan pejabat gitu. Maka berhentikan semua. Ambil alih kembali oleh balai kerja. Balai besar Depnaker. Itu sampai di Snaker ada. Nah, kita kan sudah ada teknologi. Bikin aplikasi. Jadi orang yang ingin mengambil sertifikasi K3 untuk mendapatkan suratnya setelah memenuhi kualifikasi dan katakanlah tes-tes tertentu, melalui itu aja aplikasi oleh balai besar. Balai besar banyak. Itu kan gara-gara ada PJK 3, balai besar itu jadi nggak berfungsi. Ini mainan mantan pejabat, dan pejabat yang sekarang ada ikut bermain, kan itu terbukti, termasuk Noel. Ya, bayangkan tadi Menteri mengumumkan dalam siaran pers ada 1.000 lebih ya. Untuk sertifikat K3 itu memang harus diperbarui setiap 3 tahun, Mas Said ya? Iya, betul. Dan prosesnya sama. Tergantung ininya ya, resiko kerja. Antara perusahaan pertambangan, perusahaan elektronik, perusahaan mobil berbeda-beda. Tapi yang pasti perpanjangan sertifikasi K3 itu penting. Itu untuk mengupgrade. Karena teknologi kan berkembang dan tingkat penyakit-penyakit akibat kerja itu makin juga aneh-aneh. Karena kan zat-zat kimia atau katakanlah teknologi yang di peleburan baja yang membutuhkan
kehati-hatian, ya keren-kerennya itu harus Baik, baik. wajib itu konvensi Mas Said, saya ILO. ke Bang Nah, yang Yudi. Saya ke Bang Yudi. Usulan moratorium kemudian dikembalikan ke Balai Besar melalui aplikasi, pasti masih akan ada celah-celah korupsi. Tapi untuk saat ini, menurut Anda itu yang paling bisa dilakukan untuk penyelamatan? Ya, itu kan sangat penting ya, bahwa setelah ada penindakan, kita berharap ini akan menjadi kampanye pencegahan yang efektif. Ya. Tentu Pak Prabowo ya selalu menyampaikan bahwa selain penindakan kan juga ada pencegahan. Kita tahu dalam pidato ketika menjadi presiden, ketika dilantik kan ada yang namanya digitalisasi. Ini juga sangat penting. Kemudian bahkan sangat tegas sekali Pak Prabowo mengatakan ikan busuk dari kepala dan butuh keteladanan. Ini juga menurut saya harus menjadi concern. Artinya bahwa ketika tadi dikatakan Menteri bahwa ada 1.000 tanda tangan fakta integritas, saya pikir pada ketawa orang-orang gitu kan. Ya, kenapa mereka tuh? pasti tanda tangan aja gitu Tanda kan. tangan aja. 1.000 rim tanda tangan. Tapi kan di balik itu ya ternyata mereka bermain. Ini kan permainan ini kan bukan di ruang terang. Ya kan bukan di area yang saling ini di atas meja gitu ya. Ini bukan lagi di bawah meja, mejanya pun dikorup kalau begini caranya, gitu kan. Nah, jadi kembali lagi sebenarnya pidato Pak Prabowo terakhir ya itu saya selalu mengikuti pidato Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo itu adalah satu-satunya presiden tanpa membandingkan dengan yang lain itu yang selalu berbicara tentang korupsi. Saya tidak pernah menemukan ya yang kemudian berbicara tentang korupsi sekomprehensif Pak Prabowo. Jadi ketika saya sebagai aktivis anti korupsi, saya paham betul nih arahnya mana. Jadi saya melihat dan OTT hari ini menjawab itu. Betul, ketika beliau mengatakan memberantas korupsi sampai akar-akarnya, artinya sebenarnya seperti katakan Bang Hendarsam, beliau aja yang Gerindra aja takut gitu ya. Tapi kok ternyata yang bukan Gerindra, ya kan bahkan dikasih kesempatan di kabinet kok berani gitu. Nah, saya berharap bahwa Bang Noel ini yang terakhir. Tetapi tidak ada kemungkinan juga KPK bisa jadi sedang bergerak, ya kan? Yang lain. Nah, saya punya ada pidato Pak Prabowo yang saya harap bahwa itu diterapkan ya. Ketika misalnya udah ada ketangkap nih Bang Noel kabinet, kalau ada menteri-menteri lain yang ternyata juga pernah menerima dan sebagainya, ya akui gitu kan, kembalikan, ya kan, bahkan mengundurkan diri gitu kan, supaya nggak jadi beban gitu kan bagi kabinet yang tentu sedang bekerja di tengah kondisi seperti ini. Jadi kembali lagi bahwa perbaikan sistem harus segera dilakukan dan saya berharap ya orang-orang yang terlibat ya yang nanti terlibat dalam perkara itu semua dipindahkan. Kalau tidak, ya jangan memelihara orang-orang yang busuk, nanti semua akan ikut busuk seperti itu. Tapi kalau tadi Anda setuju dengan pidato-pidato dari Pak Prabowo, kalau udah tahu bawahannya seperti ini, kenapa nggak diberhentikan aja? Kenapa harus menunggu pembuktian misalnya? Loh, ya kan tentu kan ada asas praduga tidak bersalah, itu yang pertama Mbak ya. Kan sedang berkasus sekarang. Ya ini kan kalau ini kan insya Allah kan pasti nanti Bang Hendarsam ngomong gitu kan. Boleh. Gitu. Tapi kemungkinan saya ada hal yang menarik yang kedepannya, yang tadi saya katakan bahwa saya berharap pemerintah akan fokus kepada kementerian-kementerian yang bahasa tadi. Bahasa itu dalam artian dari nilai proyek, ya anggarannya, sama yang mengurusi izin-izin. Kita tahu banyak kementerian-kementerian yang mengurusi izin. Dan pernah juga tersangkut korupsi. Apakah tidak akan terulang lagi? Tentu bisa jadi terulang dengan cara dan modus baru. Dan saya berharap bahwa dengan adanya kasus ini bukan justru menjadikan ada pemain-pemain baru gitu kan, tapi harusnya untuk perbaikan begitu Mbak. Bang Hendarsam, gimana dari Gerindra nunggu Bang Noel mengundurkan diri sendiri atau ada perintah dari Ketua Umum? Nunggu perintah dulu? Ya pasti nunggu perintah karena memang ada ART-nya bahwa Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum, Sekretaris Ketua Umum akan memberikan arahan atau putusan ya. Tapi tentunya ya kita sudah bisa sama-sama menduga ya kan bahwa akan seperti apa. Tapi kalau terkait masalah penggantinya atau tidak ya kan terkait itu kan masalah wamen ini tidak terlalu signifikan sebenarnya. Ya, kecuali menteri kan ya, yang menteri yang terkena baru oleh karena itu diperlukan reshuffle. Kalau wamen masih bisa digantikan oleh pejabat definitif ya kan. Ya. Dan oleh karena itu tentunya dengan alasan dengan pertimbangan bahwa proses hukum Noel harus fokus kepada ke sana. Oleh karena itu tentunya kemungkinan besar ya akan dinonaktifkan kan gitu kan. Nah, masalah penggantian itu urusan yang lain kan itu. Jadi ya
Tadi Bang Said Iqbal dengan Mas Yudi sangat komprehensif lah. Jadi ini kan ruang-ruang yang terbuka ini gitu loh ya kan. Yang patut dikasih tahu ya kita harus kasih masukan. Menteri ya adalah orang baru. Masuk ke dalam suatu ekosistem yang tidak baik ya kan. Spiritnya mungkin bagus ya. Ingin memperbaiki. Jadi saya agak sedikit ini nih apakah Pak Menteri ini kayaknya ditipu-tipuin juga nih sama bawahan ini. Jadi membuat surat fakta integritas terhadap 1.000 lebih agen itu ya, itu membuat saya ketawa gitu loh kan. Karena apa? Seolah-olah melegalkan 1.000 agen yang menjadi calo-calo ini. Nah Pak Menteri nggak tahu ini kayaknya. Ya kan? Nah itu loh masalahnya. Kenapa harus ada calo? Seperti kata Bang Said Iqbal tadi, orang bisa klik langsung. Kita zaman dulu, zaman COVID juga kita pakai aplikasi juga. Mau naik pesawat juga bisa kok. Langsung apply. Kenapa ini nggak bisa? Itu hal pemikiran paling sederhana. Nah itulah yang kata Pak Prabowo, mental orang Indonesia, mental aparat kita itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa bayar, kenapa gratis? Saya ke Mas Said. Mas Said, kalau kita bicara pelakunya udah ditangkap nih, udah ditangkap-tangkepin. Kalau kita bicara korban, siapa korban dalam kasus ini? Buruh. Ya, buruh. Betul. Buruh. Hanya buruh ya? Buruh tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dengan sertifikasi K3. Jadi itu udah benar KPK nangkep. Jadi bukan karena uangnya, tapi nyawa. Ingat loh, K3 itu nggak bisa main-main. Belum lagi kalau sertifikasinya asal-asalan. Buruh dirugikan dong. Dia mendapatkan sertifikasi yang asal-asalan tanpa sebuah proses seleksi yang ketat. Karena hanya main uang aja. Dari 275.000 menjadi 6 juta. Yang dirugikan tuh buruh Indonesia. Dan akhirnya siapa? Bangsa Indonesia. Produktivitas jadi lemah kan? Nah kalau produktivitas lemah, daya saing kan akan hilang. Daya saing hilang, pertumbuhan ekonomi nggak kekejar. Ngerti nggak mereka itu? Jangan lihat itu kan, 3 miliar cuma Noel terima, paling baru berapa? Salah. Anda udah hancurkan sendi-sendi ekonomi, buruh, dan Indonesia. Itu yang harus kita lihat. Mas Said, makanya keluhan sekecil paling umum, apapun harus ditegakkan aturan. Gitu. Keluhan paling umum yang dirasakan oleh buruh dengan pengurusan K3 yang berlama-lama hanya dengan membayar 275.000 tadi apa? Satu, di perusahaan itu kan harus wajib ada namanya panitia K3 yang disingkat P2K3. Nah panitia nggak akan bisa kerja kalau anggota-anggotanya nggak ada sertifikasi. Akhirnya apa? Untuk membeli alat perlengkapan K3 nunggu dulu. Itu tadi saya bilang, yang paling dirugikan adalah buruh. Yang kedua, ketika terjadi kecelakaan nyawa udah hilang, baru gerabak gerubuk. Lihat Morowali. Berulang lagi. Itu karena K3-nya nggak jalan. Boleh jadi ada permainan sertifikasi. Kok satu perusahaan berulang-ulang orang mati nggak ditangkap-tangkap itu direktur utamanya? Iya kan? Nah, yang terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 sebagai dasar K3 tadi harus cepat dirubah. Karena orang yang tidak menjalankan K3 itu hanya didenda 100.000 atau penjara 3 bulan. Tapi rata-rata selalu di Snaker hanya mengarahkan denda 100.000. Harus kita revisi. Demikian. Baik. Saya kembali ke Bang Yudi. Pasal yang disangkakan kepada Bang Noel adalah 12E soal pemerasan, bukan soal suap yang 12B. Kemudian juga dugaan adanya TPPU juga tidak dikenakan di situ ya? Belum. Mungkinkah akan sampai ke sana? Iya, pasti akan sampai sana. Kan OTT ini kan 1 kali 24 jam, Mbak. 1 kali 24 jam itu fokus dari penyidik adalah bagaimana selain menemukan peristiwa pidana, juga bagaimana memenuhi semua unsur-unsur terkait tindak pidana, sekaligus menetapkan siapa tersangkanya. Jadi ini tadi 11 tersangka aja bagi saya sudah sangat luar biasa, Mbak ya, untuk kemudian KPK akan menindaklanjuti. Jadi saya pikir kalau misalnya jumlahnya tadi hanya 7 miliar ya, terkait dengan apa yang telah diperoleh dari uang maupun dari aset, ini pasti KPK akan akan
menelusuri melalui pencucian uang ya supaya semua itu bisa didapatkan. Nah, kenapa 12E? Saya sepakat dengan Bang Iqbal ya. 12E itu kan untuk melindungi para buruh ini gitu kan. Mereka nggak punya kuasa, nggak punya kewenangan untuk kemudian untuk mendapatkan itu gitu ya. Termasuk tadi jangan-jangan perusahaan ini juga membebankan 6 juta ini ya kepada para buruh gitu kan. Akhirnya kan makin rugi buruh gitu ya. Gajinya berapa? Gajinya nggak seberapa dipotong. Seperti itu. Tapi bagi saya seperti Bang Hendra Sam, ini fenomena gunung es. Ya kita harap dengan hanya OTT ini yang lain itu berhentilah melakukan korupsi. Karena kalau tidak, sampai kapan negara kita dibelenggu dari kasus-kasus korupsi ini. Baik, Bapak-bapak, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.